Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita ketaatan kepadanya. Allah mudahkan kita untuk menunaikan salat, yang mana salat tersebut pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan kalau kita berbicara masalah nikmat dan anugerah, saudaraku, nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Apa contohnya? Makanan, minuman, apa mungkin kesehatan. Kalau dia berikhtiar, dia diberikan rezeki. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Maka kata para ulama, orang yang tidak sujud pun kepalanya kepada Allah dapat nikmat ini. Orang yang tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dapat nikmat ini. Berarti nikmat ini bukan nikmat spesial. Jangan antum tinggi-tinggikan nikmat ini. Orang kafir dapat duit, manusia dapat duit. Orang kafir dapat rezeki, orang beriman dapat rezeki. Berarti ini kenikmatan yang tidak terlalu spesial. Nikmat yang kedua, nikmat muqayyadah. Itu nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kecondongan di hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nikmat ini tidak semua orang Allah kasih. Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Oleh karena itu, ketika antum kehilangan nikmat-nikmat dunia, harta, orang yang dicinta meninggal, nikmat yang pertama tadi, maka jangan terlalu bersedih. Namun ketika Allah mencabut dari hati antum nikmat iman, nikmat Islam, disitulah kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun manusia
yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, namun dia tidak kembali kepada agama Nabi Muhammad, kecuali dia pasti masuk neraka. Pasti. Enggak pakai insya Allah itu Pak. Pasti. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, setelah kedatangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau masuk Islam, pasti masuk neraka. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendengarkan tentang kehadiranku. Dia dengar diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik Yahudi atau Nasrani, namun dia tidak beriman kepadaku, kecuali besok di akhirat dia pasti masuk neraka jahanam. Maka jadikan nikmat iman itu sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, Pak. Itu yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, yang harus kita anggap istimewa. Adapun nikmat dunia, nikmat yang kecil. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kecintaan beliau pada urusan dunia saja. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Baca doa itu, Pak. Ya Allah, jangan jadikan kecondongan hatiku ini, jangan jadikan impian aku yang paling puncak itu dunia. Maka orang yang paling bodoh, orang yang paling tidak mengerti tentang hakikat dunia, dia akan kejar terus dunia itu. Gak peduli dia, sampai dia meninggalkan agama Allah, sampai dia menentang syariat Rasul. Yang penting saya ingin, saya kejar. Kita sebagai penuntut ilmu tidak demikian, Pak. Kita belajar, kita mendekatkan diri kepada Allah agar semakin hari semakin dekat dari ajal kita, semakin kita merasakan dunia itu tidak ada nilainya, Pak. Kenapa Anda sampaikan ini di awal? Karena nanti salah satu sebab manusia tidak mau cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena kecondongan hatinya kepada dunia. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melihat sejauh mana kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ana mau tanya, suaranya jelas enggak? Jelas. Karena ada suara yang keras tapi kurang jelas. Jelas ya? Berarti sampai ke kuping antum kan? Sampai kan? Berarti kalau antum dengarkan nasihat ini, antum harus amalkan, kita harus amalkan semuanya. Baik. Banyak orang mengaku cinta sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Saya ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun semua ucapan cinta ini harus dibuktikan. Karena mayoritas manusia ketika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya palsu, Pak. Yang namanya cinta itu, Bapak Ibu, mengagungkan, memuliakan, tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na, itu cinta, Pak. Makanya besok di hari akhirat, Imam Ibnul Qayyim sebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ada dua pertanyaan besar yang Allah akan tanyakan kepada masing-masing kita. Enggak banyak-banyak, dua pertanyaan aja.
di akhirat. Pertanyaan yang pertama, madza kuntum ta'budun? Pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Pertanyaan pertama, apa yang dulu kalian sembah di dunia? Apa yang dulu kalian sembah di dunia? Tauhid. Tauhid ini nomor satu ini. Pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana dulu kalian di dunia menjawab seruannya Rasul alaihi salatu wassalam? Itu dua pertanyaan, Pak. Allah tanya kita satu-satu. Maka seorang ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua ini konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Saya tidak akan menyembah apapun kecuali Allah. Ini yang asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita membahas pada poin yang kedua. Ketika ada seseorang disampaikan kepadanya sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian dia menolak. Dan biasanya orang menolak sunnah Nabi itu karena beberapa sebab. Yang pertama apa, Pak? Pertama, dia tolak sunnah itu, mungkin sunnah itu, perintah itu mengganggu urusan dunianya. Berarti fitnah syahwat. Datang perintah Nabi, perintah Allah, ditolak sama dia. Kenapa? Mengganggu dunia saya, mengganggu hobi saya, mengganggu keinginan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia menganggap bahwasanya perintah itu tidak sesuai dengan akal. Subhanallah, Pak. Kalau kita beragama dengan akal, Pak, akan banyak keimanan yang akan kita ingkari. Tanya sama antum, antum pernah lihat surga? Pernah lihat? Kenapa antum percaya sama surga? Pernah lihat neraka, Pak? Kenapa percaya? Pernah lihat alam barzakh? Tidak pernah. Itulah iman. Iman itu percaya sebelum kita melihat, itu iman. Iman itu percaya, yakin sebelum kita mendengar, itu iman, Pak. Maka ya besok di hari akhirat, ketika orang-orang kafir baru mau beriman kepada Islam, nggak ada. Imannya ndak laku lagi. Makanya disebutkan oleh para ulama, terkadang orang menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akalnya. Nah, ini kan dua golongan yang mungkin mayoritas terjadi. Sebab yang ketiga, nanti ada orang menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena sunnah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Hati-hati, Pak. Yang namanya menyembah bukan sujud dan rukuk saja, Pak. Termasuk menyembah seseorang ketika kita menelan mentah-mentah semua ucapannya, itu kita menyembah dia, Pak. Dalilnya apa? Tentang kisah Adi bin Hatim. Ketika Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka
disembah selain Allah. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim nanya sama Nabi, Pak, radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya tidak melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sujud dan rukuk kepada pendetanya. Saya nggak pernah lihat. Tapi kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran Yahudi dan Nasrani menyembah? Dan Quran nggak mungkin salah, Pak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan kalian ragu-ragu, kata Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang kalian halalkan? Kemudian kalian mengikutinya, itulah ibadah kalian kepadanya. Jadi maksud Nabi SAW, termasuk seorang dikatakan menyembah ketika dia menghalalkan, mengharamkan. Halal, haram standarnya apa? Gurunya. Hati-hati. Oh, saya kalau udah guru saya ngomong ndak ada salahnya. Masya Allah. Hati-hati antum. Jangan-jangan kita sedang menyembah guru kita, Pak. Sebagian orang dihadapkan kepadanya hadis Bukhari. Nih. Hukumnya jelas, ayatnya jelas, tafsir sahabatnya jelas. Masih pakai kalimat apa? Kata guru saya, kata kiai saya, kata syekh fulan. Afwan, Pak, ucapan guru, ucapan syekh, ucapan ulama tidak berlaku kalau menentang sunnah Nabi SAW. Antum harus yakin dengan itu. Jangankan ucapannya guru kita, ucapannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, andaikan bertentangan dengan sunnah Nabi, nggak boleh kita ambil. Apalagi guru antum 2023 gitu loh. Kenapa? Jadi maksud saya, kita kalau cinta sama Nabi, Pak, dihadapkan kita dalil nih, udah sami'na wa ata'na. Dan ingat, kebenaran itu tidak harus mayoritas yang melakukan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Yang lebih banyak masuk surga, yang lebih banyak ke akhirat penduduk neraka atau penduduk surga, Pak? Neraka lebih banyak. Jadi penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Berarti di dunia mereka banyak. Dan justru sesuatu yang sedikit, yang kecil menunjukkan kepada kebenaran. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti dalil walaupun dirinya sendirian. Ahlu sunnah itu, Pak. Makanya ketika ada orang yang menolak sunnah Nabi SAW dan dia terima hukum dari gurunya, orang-orang yang kayak gini besok di akhirat mereka akan gigit jari di hadapan Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila."
Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya. Lihat bahasa Allah, Pak. Allah mengatakan besok di akhirat ada orang-orang zalim yang menggigit dua jarinya. Allah sudah vonis dia orang yang zalim. Kenapa? Karena di dunia dia tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Kemudian apa kata mereka? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kalau seandainya dulu aku di dunia mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan orang-orang yang diajak kepada sunnah tidak mau, besok dia ngomong ini di hadapan Allah. Ya Allah, kalau dulu seandainya di dunia kami mengikuti jalannya Rasul. Kalau bahasa gampangnya apa? Ya Allah, kalau dulu di dunia saya ngaji sunnah, gitu loh. Biar antum paham gitu loh. Nyesal dia. Setelah dia menyesal, dia sebutkan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh sebagian teman-teman saya telah menyesatkan saya dari jalan Allah setelah datang peringatan kepada saya. Ini Allah Maha Adil, Pak. Allah tidak akan menghukum seorang hamba kecuali hamba tersebut sudah sampai hujjah di hadapan dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus rasul di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang yang sampai sekarang, ambil satu contoh masalah musik. Musik ini hukumnya apa sebenarnya? Yang bilang haram angkat tangan? Oh banyak, Masya Allah. Yang nggak angkat tangan nggak apa, Pak? Hah? Sebagian orang ketika ditanya hukum musik apa, mereka mengatakan subuhat, Ustaz. Ingat ikhwan, sesuatu yang subuhat itu sifatnya relatif. Bagi saya hukum musik tidak syubhat, karena terang bagi kita hujjah. Bagi sebagian orang hukum musik syubhat. Oleh karena itu yang namanya syubhat tergantung dengan keilmuan dan keyakinan seseorang. Dan agama Islam ini Bapak Ibu hitam putih, Pak. Gak ada yang abu-abu. Kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jalan ke surga itu jelas, Pak. Tahu jelas? Terang. Diajarkan semuanya. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Itu hukum asalnya. Makanya kata Nabi SAW, Islam itu lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Islam ini jelas. Bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana menyikapi kezoliman, udah lengkap semuanya. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mau menegakkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka akan menyesal besok di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan beberapa dalil tentang konsekuensi seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13. Jadi poin yang pertama adalah
mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Kalau Nabi sudah memerintahkan, Pak, jalan, Pak. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-13, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Inilah batasan-batasan Allah. Ingat, hidupnya orang beriman ada batas, Pak. Ada batas. Hidupnya orang kafir nggak pakai batas. Orang beriman ketika dia hendak berdagang ada batas nggak? Saya mau berdagang, Ustaz. Kalau orang beriman, riba nggak boleh, nipu nggak boleh, dusta nggak boleh. Biarlah untungnya sedikit, tapi barokah. Kalau orang yang tidak beriman, bebas, Pak. Mau riba, mau dusta, mau zolim, mau khianat, yang penting saya untung. Kalau begitu cara berdagang kita, berarti hampir sama kita dengan orang-orang yang tidak beriman, Pak. Ada batas hidup ini, Pak. Mau pergi liburan, ada nggak batasnya? Ada. Udah ngaji liburan ke pantai Bali, apa ini? Apa ini, Pak? Udah ngaji, libur ke pantai Bali, Pak. Di Jakarta sibuk ngurus travel sunnah. Sunnah apa antum? Mata enggak bisa dijaga itu sunnah apa? Sebagian orang hanya menisbatkan diri kepada sunnah untuk mendapatkan dunia, Pak. Wallah jamaah, Allah tahu niat kita, Pak. Makanya Nabi sebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ya Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia hanya kepada Allah. Ini poin besar dalam dakwah ini, Pak. Kita ini, Pak, ketika menasehati orang, kita mengajak saudara kita kepada Allah, Pak. Tidak ada niat yang lain. Kita enggak ngajak orang ke partai, kita enggak ngajak orang ke ormas, kita enggak ngajak orang ke lembaga, kita enggak. Kita enggak ngajak orang ke yayasan, kita enggak, Pak. Kita mengajak manusia kepada Allah, Pak. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dalam kalian mengajak itu harus berada di atas basirah, petunjuk, ilmu. Dan kalau sudah ilmu dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah dalil. Ini konsekuensi yang pertama. An-Nisa ayat 13, manusia hidup penuh dengan batasan-batasan Allah, maka dia senantiasa taat kepada perintah Rasulullah. Ambil satu contoh. Nabi melarang kita untuk menembok kuburan. Taati itu, Pak. Taati itu. Nabi melarang kita untuk datang kepada dukun. Taati itu. Nabi melarang kita untuk makan riba. Taati itu. Dan semua perintah-perintah Nabi lainnya. Karena perintah Nabi itu perintah Allah. Sama itu. Apa yang Nabi perintahkan, itulah yang Allah perintahkan. Makanya di antara bahayanya mempelajari fikih tidak didasari dengan pondasi akidah yang kuat, tidak didasari dengan manhaj yang kokoh, antum semakin belajar fikih, semakin gak mau sholat ke masjid. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Oh bisa, Pak. Belajar fikih mazhab, Pak. Hukum laki-laki ke masjid.
Apa hukumnya, Pak? Wajib. Tapi kalau antum buka kitabnya para ulama, misal kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, di situ ulama memberikan banyak pandangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang fardu kifayah, ada lagi yang mungkin mengatakan sunnah muakkadah. Kalau antum baca itu, pondasi keyakinan belum kuat, oh saya fardu kifayah aja lah. Lihat Pak, belajar fikih mazhab semakin gak mau ke masjid. Ingat jemaah, mazhab itu bukan agama. Antum tidak bermazhab Imam Ahmad, antum bisa masuk surga. Karena apa? Mulai sekarang nih, orang bahas mazhab. Para ulama mazhab, orang-orang besar. Tetapi banyak manusia yang fanatik kepada mazhab. Itu yang tidak boleh. Belum lagi kita membahas sebagian masalah fikih yang jelas-jelas Nabi larang. Contoh ibu-ibu di belakang. Cari contoh yang ibu-ibu gak suka, Pak. Wanita safar tanpa mahram. Jelas dalilnya itu jelas. Oh tapi ustadz itu membolehkan, ustadz itu salah. Gitu loh beragama. Oh tapi ada ulama yang membolehkan, ulama itu salah. Nabi benar. Ulama ketika dia salah, dia tidak mendapatkan dosa. Itu hasil dari ijtihadnya. Nabi mengatakan la tusafir al-mar'ah. Janganlah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar tanpa mahramnya. Nabi kaitkan safar dengan iman kepada hari akhir, Pak. Masih juga, oh tapi ada pendapat, oh tapi ada ini. Nabimu melarang, selesai itu, Pak. Ini kadang-kadang kita ditakut-takutkan dengan sosok seorang yang lebih tua, sosok seorang ulama. Nabi lebih besar di hati kita, Pak. Dan ketika kita tidak mengikuti sebagian pendapat para ulama, bukan kita merendahkan ulama itu, bukan. Biasa terjadi perselisihan. Tapi ingat, pasti ada pendapat itu yang lebih dekat kepada dalil, Pak. Ini satu ingat nih. Taat kepada dalil, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara bukti cinta kita kepada Nabi. Maka dulu para sahabat, Pak, Allah memuji sifat mereka di dalam surat An-Nisa ayat 65. Ini sifatnya sahabatnya, Pak. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi sahabat itu terjadi perselisihan, Nabi hakimnya. Nabi hakimnya. Maksudnya apa? Dalil. Dan setelah Allah menyebutkan kalimat ini, sifat sahabat yang kedua Allah sebutkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Setelah Nabi memutuskan perkara di hadapan mereka, halal, haram, mereka tidak ada rasa berat di hati mereka, Pak. Diputuskan oleh Nabi, gak berat hati mereka. Yang ketiga sifat mereka, wa yusallimu taslima. Mereka menerima sepenuhnya ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang sangat lapang. Ini sifat sahabat itu, Pak. Ini dia di antara bukti cinta seorang muslim yang pertama, patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan.
Ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa-apa yang beliau bawa atau sampaikan. Kenapa kita benarkan semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa, Pak? Karena Nabi ini ngomong dengan wahyu, Pak. Selain Nabi bisa benar, bisa salah. Dan jangan takut mengatakan orang salah, jangan takut, Pak. Kalau orang itu salah, ya salah. Setinggi apapun mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dengan keinginannya. Kalau kiai, habib, ustadz, apa lagi? Tuan guru banyak ngomong terkadang dengan keinginan. Makanya orang-orang munafik itu, Pak, berubah jawabannya. Ini ada ustadz ngisi di tempat orang kaya halal, ngisi di tempat orang miskin haram. Gimana ini? Ngisi di masjid yang mayoritasnya sudah sunnah haram, ngisi di masjid awam halal. Gimana ini? Maka dakwah ini tujuannya bukan banyak-banyak, enggak, Pak. Alangkah jadi beban seorang dai kalau dia berdakwah agar orang-orang banyak cinta sama dia. Seorang dai dididik oleh Nabi sebagaimana ucapannya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Pak. Ya la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Wahai Ali, kalau seandainya orang mendapatkan hidayah karena penjelasan darimu, izin Allah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta-onta merah. Tidak perlu banyak-banyak, 2 orang, 3 orang kita nasihatkan dapat hidayah, cukup, Pak. Daripada kita menyembunyikan sebuah kebenaran. Maka sama, Pak. Dimanapun kita ngomong agama, sama yang kita sampaikan. Cuman kadang-kadang ya, kita ini dirusak oleh iblis dengan seakan-akan, oh nanti kalau kita lembut seakan-akan orang mau menerima dakwah kita. Bapak Ibu, orang ngomong selembut apapun, Pak, kalau di hatinya penyakit, tetap dia nggak mau terima, Pak. Tetap nggak mau terima. Makanya dakwah ini tidak usah pedulikan orang mau terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Itu yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Makanya orang yang tidak boleh kita tolak ucapannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad, kita boleh menolak atau menerimanya. Sebagaimana ucapan Abu Hanifah rahimahullahu taala, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina. Tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapatku tetapi mereka tidak tahu apa dalil yang aku pakai. Enggak boleh itu. Oh, saya ikut Imam Syafi'i aja lah. Enggak bisa, Pak. Kita mempelajari mazhab, kita melihat dalilnya, bukan pendapat ulamanya. Dengan apa dia berdalil, itu yang paling penting. Makanya antum kalau udah ngaji bertahun-tahun, kalau diskusi sama orang, jangan lagi kata ustad. Oh, kata ustad itu boleh itu. Jangan, Pak. Dalil mana? Kalau kita pakai kata ustad, kata fulan, kita kurang mengagungkan dalil, Pak. Dalil sampaikan. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta dalil kepada Yahudi dan Nasrani. Kapan?
Ketika orang Yahudi mengatakan wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi Nasrani mengatakan yang masuk surga cuman kami, kata mereka. Apa kata Allah, Pak? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya Muhammad, minta dalilnya sama mereka. Maka penting, siapapun yang mengklaim sebuah kebenaran, mana dalilnya? Mana dalilnya? Makanya kajian yang paling sesat, Pak, yang gak mau pakai dalil, Pak. Sebagian orang-orang tarekat, sufi, mereka mengatakan begini, kalau kajian pakai dalil, Al-Quran, hadis, ini kajian level-level rendah ini. Antum level rendah semua antum. Kajiannya tekstual, ayatnya mana, hadisnya mana. Ini kajian-kajian dasar-dasar ini. Ini baru kulit-kulitnya aja. Kajian yang bagus itu nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Terus pakai apa? Pakai ucapan guru, pakai mimpi guru. Waduh, mimpi guru, Pak. Dan kita nggak boleh berhenti ngomong ini, ikhwan. Karena salah satu sumber kesesatan salahnya orang dalam beragama. Azan? Belum. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, alla yu'badallah illa bima syara'. Bukti kita cinta sama Nabi, ketika kita beribadah harus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah akan cinta kepadamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tapi penting di sini, ikhwan, mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya masalah ibadah, termasuk bagaimana akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala, mungkin dengan tanya jawab dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ana lanjutkan, ana sekedar mengingatkan, mana lebih utama, salat sunnah di masjid atau di rumah? Antum jam berapa pulang dari sini? Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, termasuk seorang dikatakan kena talbis iblis ketika dia melazimi salat sunnah itu di masjid. Maka masukan dari ana saja, kalau seandainya antum masih bisa untuk salat di rumah, qabliyah dan ba'diyah, itu lebih besar pahalanya. Bahkan sebagian para salaf disebutkan hampir dia tidak terlihat salat sunnah di masjid, kecuali salat tarawih. Sama seperti wanita, Pak. Wanita boleh nggak dia ke masjid? Boleh atau enggak? Boleh. Kalau ada ustadz melarang wanita ke masjid, ustadz sesat, Pak. Sesat. Tetapi mana yang lebih besar pahalanya? Rumah. Nah, kata para ulama, iblis kalau tidak berhasil membuat kita melakukan dosa, gak berhasil dia, maka iblis akan berusaha
kita membiasakan ibadah yang tidak lebih utama daripada ibadah yang lain. Sekedar untuk mengingatkan saja, selama antum bisa sholat sunnah di rumah itu lebih utama, itu lebih utama. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin satu poin lagi sebelum kita buka dengan sesi tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada keluarga, anak, orang tua, dan seluruh manusia. Ini berapa? 4 tadi ya. Keluarga, anak, orang tua, seluruh manusia. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Di sini Allah akan menguji kecintaan seseorang. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum." Katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapakmu, wa abana'ukum, atau anak-anakmu, au ikhwanukum, atau saudara-saudaramu, wa azwajukum, atau istrimu. Kalau antum satu istri aja, ini istri-istrimu ini. Wa ashiratukum, atau keluarga besarmu. Berarti Allah sebutkan 5, Pak. 5 yang sifatnya ini manusia. Bapak, anak-anak, keluarga besar, istri, kerabat. Baru Allah sebutkan setelah itu benda. Wa amwalun, harta kalian. Wa amwalun qataraftumuha, wa tijaratun, atau perdagangan kalian. Takhshawna kasadaha, yang kalian takut rugi dengannya. Tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu aja, kata Allah, tunggu aja, akan datang ketetapanku kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kata para ulama tafsir, ini Allah rincikan karena memang setelah kita mengaku beriman kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad akan diuji lewat hal-hal yang tadi disebutkan. Ada orang, dia tidak bisa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya. Aduh, bapak saya dukun, gimana caranya, Pak? Anaknya ngaji sunnah, bapaknya dukun. Berat bagi dia. Itu cobaan bagi dia, Pak. Ada enggak contohnya para nabi seperti itu? Ada. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung. Ini menunjukkan dalil juga bahwasanya belum tentu seorang ayah itu soleh, anaknya harus soleh. Belum tentu seorang ayah itu durhaka kepada Allah, anaknya pasti durhaka. Belum tentu anaknya ustadz jadi ustadz. Siapa tahu jadi preman, Pak. Ada juga. Ada. Jadi nggak boleh kita salahkan, Pak. Deh, ustadz ini ustadz tapi anak preman, nggak boleh tuh, Pak. Mungkin dia sudah menyampaikan, mungkin sudah mengingatkan keluarganya, anak menjadi ujian untuk dia. Ada orang diuji dengan istrinya, gara-gara istrinya dia berbuat dosa kepada Allah. Gara-gara istrinya dia tidak bisa menegakkan agama di rumahnya, istri, Pak. Makanya penting antum memilih pasangan yang soleh. Bagi yang belum menikah,
atau bagi yang mau nambah? Nah itu tuh. Yang mau nikah, pilih pasangan soleh. Ada sebagian orang Pak, udah ngaji dia. Dia mau nikah nih, anak muda. Dia bilang, Ustadz, saya nggak mau nikah sama anak pesantren Ustadz. Saya ingin menikah dengan wanita yang awam. Kalau bisa yang belum pakai jilbab sekalian. Kenapa ente gitu? Supaya bisa saya dakwahkan. Hati-hati ini. Bukan dia yang didakwahkan Pak, istrinya mendakwahkan dia nanti. Nambah PR dalam rumah tangga. Antum kalau ingin nikah, udah cari yang semanhat, benar itu. Tidak menambah PR dalam rumah tangga. Kalau kita menikah dengan satu pasangan yang sudah satu akidah sama kita, itu nggak ada lagi perdebatan masalah musik haram, udah selesai itu. Udah nggak ada perdebatan itu lagi. Udah nggak ada perdebatan acara-acara yang tidak sesuai sama sunnah, nggak berdebat lagi. Itu pentingnya punya pasangan yang soleh. Ada juga orang diuji dengan anak-anaknya Pak. Dia nggak bisa menegakkan agama karena kecintaannya sama anak. Saking cintanya sama anak, anak nggak sholat dibiarkan. Sebagian orang tua justru membuat anaknya berbangga dengan dosa, Pak. Ada orang tua, Pak, kita kalau ngumpul sama dia, anggap saya aja deh, keluarga saya lah. Kita kalau ada hari Idul Fitr itu, Idul Adha, kita kan ngumpul, Pak. Nah, itu paling banyak ujian itu. Datang paman jauh-jauh, ada yang masih awam, ada yang enggak. Biasanya pembicaraannya dunia. Oh, anak saya satu udah di situ, Ustaz. Anak saya yang perempuan di Jerman sekarang, Ustaz, di Jerman. Tapi nggak pakai jilbab. Apa yang mau dibanggakan? Anak saya diangkat jadi kepala cabang, Ustaz. Kepala cabang apa, Pak? Bank riba. Apa yang mau dibanggakan? Makanya Bapak Ibu, orang yang berbangga dengan anak-anaknya ketika melakukan dosa dan maksiat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana tidak berguna harta kalian, tidak berguna harta itu, Pak, kecuali yang diberikan di jalan Allah. Dan tidak berguna anak-anak kalian, nggak berguna. Yang berbangga-bangga dengan anak sekarang, kalau tidak dididik dengan agama, menyengsarakan kita, Pak. Maka penting itu, agama nomor satu, Pak, kepada keluarga kita. Ada lagi orang yang dia tidak bisa mencintai Nabi Muhammad secara benar-benar dia cintai karena dunia. Nanti kalau saya jadi orang taat, gimana usaha saya? Gimana bisnis saya? Emangnya bisnis antum apa? Ana jualan minuman keras, Ustaz. Minuman keras, Pak. Minuman keras, tua, apa lagi itu? Minuman, apa lagi nama lainnya apa? Apa? Sake, macam-macam, Pak. Dan hati-hati dengan penamaan, ikhwan. Di antara senjatanya iblis memperindah yang namanya keburukan seakan-akan baik, itu iblis. Koruptor dia, Ustaz. Ini terlalu canggih koruptor, Pak. Perampok, itu yang benar itu. Biar di hati kita itu ada ketidaksukaan kepada dosa. Oh, dia korupsi. Korupsi ini bahasa-bahasa, ya kita tahu dia perampok, tapi kayak lebih, oh ini yang elitnya ini. Sama, perampok. Bilang seperti itu. Wanita malam, pezina, dibilang apa? Kupu-kupu malam. Bilang pelacur. Biar apa? Itu agama kita. Allah mengatakan az-zani, pezina.
Allah tidak memberikan nama-nama yang indah kepada orang-orang ini. Kenapa? Syaitan tugasnya memperindah sebuah keburukan, Pak. Makanya di sini diuji iman kita, Pak. Makanya dulu para sahabat ketika mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul mengatakan kepada mereka, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian kepadaku, kata Nabi, sampai kalian mencintaiku lebih daripada kalian mencintai ayah kalian. Ada seorang sahabat, ikhwan dan akhwat, ayahnya ini kafir, Pak, musyrik, diperangi sama Nabi, dan dia sebagai anak ikut memerangi ayahnya. Ketika ayahnya mau ditebas karena menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang, datang anaknya, Pak. Jangan tebas leher ayah saya. Biarkan saya yang menebas leher ayah saya sendiri. Subhanallah, Pak. Dia bisa melawan kecintaan dia sebagai anak karena dia lebih mengutamakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia sendiri yang menebas leher ayahnya, Pak. Ini baru cinta yang sebenarnya, Pak. Ayahnya diajak beriman, gak mau. Kemudian menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Itu cinta yang hakiki, Pak. Jadi jangan antum tinggalkan agama ini karena anak, karena pasangan hidup, para akhwat di belakang. Mungkin sudah kenal sama agama, kemudian ternyata suaminya belum ngaji, atau suaminya gak senang dengan kajian-kajian yang sunnah, gak senang, dihalangi terus, dilarang terus. Terkadang dalam sebagian kasus perceraian itu solusi. Perceraian solusi, Pak. Dalam sebagian kasus. Diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, suami menzolimi, tinggalkan. Jangan lama-lama. Begitu juga sebaliknya. Kita punya istri melarang kita menegakkan agama Allah, tinggalkan. Karena di akhirat kita masing-masing, Pak. Maksud saya, banyak orang yang tidak bisa menegakkan agamanya karena keluarganya, karena hartanya, karena hawa nafsunya, Pak. Maka dulu para sahabat, Pak, mereka meninggalkan tanah air mereka, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah. Mereka tunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita bacakan beberapa pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, apakah muslim yang mengamalkan bid'ah dan mengamalkan sunnah, pahala amal solehnya diterima Allah? Kalau yang sunnah yang dia lakukan ikhlas karena Allah, semoga diterima. Misalnya zikirnya sesuai dengan sunnah, ikhlas dia, diterima. Salatnya sesuai dengan sunnah, ikhlas dia, diterima insya Allah. Salawatnya tidak sesuai sunnah, tidak diterima, walaupun dia ikhlas. Ini tergantung. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya, maka ditolak Allah di hari kiamat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami kedepankan amal-amal manusia di hari kiamat, kami jadikan debu yang berterbangan. Kenapa? Amalnya tidak sesuai sunnah.
Jadi sunnah itu Bapak Ibu, biar dia sederhana, kalau sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Makanya tergantung amal yang dia lakukan. Dulu di zaman Imam Malik, Pak, Imam Malik, kita lihat bagaimana semangat ulama itu menjaga sunnah Nabi, Pak. Ada seorang muazzin, setiap mau azan batuk, Pak. Baru dia azan. Nanti azan lagi batuk dulu, baru dia azan. Lama-lama orang curiga, ngapain batuk terus nih muazzin? Ditanyakan sama dia, kenapa engkau selalu batuk berdehem sebelum azan? Ternyata dia meyakini itu ada contohnya. Dia meyakini ini bagian dari keutamaan. Didengar informasi ini oleh Imam Malik, apa kata Imam Malik, Pak? Berhentikan dia jadi muazzin. Kalaulah saja batuk kemudian dianggap bagian dari azan, itu diberhentikan oleh Imam Malik, Pak. Apalagi kalau benar-benar zikir-zikir yang dibuat-buat. Ini ada orang mau azan, innallaha wa malaikatahu. Bacalah buku itu. Emang Bilal dulu ketika azan baca itu dulu? Bilal mau azan nih, innallah, enggak ada. Azan-azan aja langsung. Cuman manusia tidak mau merujuk kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini banyak contohnya ini, ya, banyak contohnya. Assalamualaikum Ustadz, apakah qasidahan dengan rebana atau lagu nasyid termasuk musik yang diharamkan juga? Taib, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang mengharamkan itu alat musiknya, ma'azif, alat musiknya. Tapi kalau antum mengucapkan syair, kalimatnya benar, tidak berbau kesyirikan, tanpa musik boleh. Syair ya, syair itu boleh. Tetapi tetap para sahabat, dulu para sahabat ahli syair, Pak. Tapi ketika sudah turun Al-Quran, apa kata mereka? Kami lebih cinta kepada kitabullah. Kami lebih senang membaca Al-Quran. Jadi yang diharamkan dalam agama itu alat musiknya. Kalau antum mengucapkan bait-bait syair yang tidak ada lafaz kesyirikan, penyimpangan, boleh-boleh saja. Seperti sebagian para sahabat ketika perang, mereka mengucapkan syair-syair, itu dibolehkan. Tapi kalau ada musiknya, ada rebananya, yang mainnya ibu-ibu pengajian, itu udah nggak benar itu. Marawis itu loh, marawis. Ustadz mau ngisi pengajian, marawisan dulu, nggak benar. Alat musik semuanya diharamkan kecuali duf. Duf itu semacam rebana, itu pun yang memainkan siapa? Anak-anak kecil. Bukan ibu-ibu yang memainkan. Bukan, ya. Terus kenapa sih kok susah kali ninggalkan musik? Kenapa, Pak? Sebagian orang ketika kita haramkan musik kayak hari kiamat sama dia. Yang lebih memprihatinkan lagi, seorang dai, dia tahu musik itu haram, tapi dia nggak berani mengatakan haram sama umat, nggak berani. Ustadz, hukum musik apa Ustadz? Sebentar. Musik secara bahasa, 1, 2, 3. Secara hukum seperti ini. Muter-muter, ujung-ujungnya nggak ada jawaban, Pak. Takut ngomong. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dai-dai yang seperti ini besok di hari kiamat akan memikul dosa-dosa manusia yang dia sesatkan. Gitu, Pak. Tanggung jawabnya besar. Jadi jangan kita ragu dengan keharaman musik
Karena musik itu adalah lantunannya syaitan, Pak. Lantunannya syaitan. Ya Ustadz, bagaimana cara menasihati hati kita yang sering tidak sinkron dengan pemahaman kita? Contoh, pada saat kita menolong karena Allah, tapi hati ini sakit pada saat orang itu tidak berterima kasih pada kita. Hati senang ketika dianggap alim karena selalu sholat di masjid. Kalau itu benar-benar karena Allah, tidak akan sakit hati. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan, memberikan bantuan untuk wajah Allah, karena Allah, dan kami tidak pernah mengharapkan balasan dan terima kasih. Ini tauhidnya, Pak. Antum bantu orang, bantu aja, bantu, selesai. Nggak usah mengharapkan terima kasih. Ini kita kadang-kadang bantu orang, kita ngirim pakai Gojek, Pak. Ngirim makanan ke rumah ustadz misalnya, dikirim ke rumah ana. Ini contoh aja ya. Masuk notifikasi di HP dia, sudah diterima. Ternyata saya nggak kirim, jazakallah nggak saya kirim tuh. Ditunggu-tunggu sama dia. Ini ustadz nggak tahu diri ini, katanya. Nggak tahu terima kasih ini. Inilah orang yang tidak ikhlas, Pak. Ya kita mengucapkan jazakallah khairan, itu kewajiban kita. Tapi andaikan orang tidak mengucapkan, jangan antum sakit hati. Kamu saya kuliahkan 3 tahun, sekarang kamu udah sukses nggak mau bantu saya. Lupa diri kamu. Waduh, habis pahala sudah, habis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian karena menyebut-nyebutnya. Termasuk jasa, Pak. Makanya Bapak Ibu, hilangnya keikhlasan itu karena jarang memperbarui niat, Pak. Apapun. Dan jangan pernah kita menganggap berhasilnya sebuah target kita karena kita hebat, jangan, Pak. Termasuk dalam dakwah, jangan. Oh ini kan kajian ini besar gara-gara saya pengurusnya ini. Oh gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Allah, Pak. Contoh aja. Oh sekolah itu hebat besar gara-gara saya, jangan. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Dulu sebagian mereka merasa berjasa dengan Islam. Apa kata Allah? Kalian tidak punya jasa dengan Islam, tapi Allah yang memberikan taufik kepada kalian. Jadi hilangkan perasaan ingin mengharapkan terima kasih dari orang. Lupakan kebaikan kita sama orang, Pak. Yang perlu kita ingat itu apa? Kesalahan kita sama orang. Itu yang kita ingat. Ana mau tanya Ustadz, apakah bekerja di kantor pajak diharamkan atau tidak? Jazakallahu khairan. Ini kayaknya udah jelas ya. Hah? Perlu dijawab juga nih. Udah jelas lah. Udahlah, hukumnya haram sudah. Antum tinggalkan udah. Ya. Antum tinggalkan daripada antum ngasih makan istri antum makanan haram. Ustadz, anak saya Ustadz ngafalin Quran gak kuat-kuat Ustadz. Profesi antum apa? Anak penyanyi. Oh pantas. Pantas. Ingat Bapak Ibu, ada ribuan ma'isyah yang halal. Antum tinggalkan pekerjaan yang haram, Allah ganti. Masa antum gak percaya? Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun tidak lebih banyak, lebih baik. Lebih baik. Betapa banyak orang tadi hidupnya mewah, gak pernah pengajian, gak kenal sama agama. Tiba-tiba dia hijrah, hidupnya pas-pasan. Tapi apa? Dia diberikan hidayah bisa pengajian. Sama istrinya datang pengajian, dia bisa bangun malam. Itu rezeki, Pak.
Maka saya sebutkan tadi di awal, kekayaan dan kemiskinan itu tidak ada kaitannya dengan kasih sayang Allah, tidak ada. Hilangkan itu jauh-jauh. Sehat, sakit, tidak ada kaitan dengan kasih sayang Allah. Nabi Ayub sakit atau tidak? Sakit. Apa Allah benci sama Nabi Ayub? Enggak. Ada juga sebagian orang begini. Berapa tahun sudah nikah? 30 tahun. Belum punya anak ya? Belum. Oh, kayaknya gara-gara dosa nih. Subhanallah. Aisyah enggak punya anak, Pak. Radhiyallahu anha. Jadi maksud saya, jabatan, kekayaan, keturunan, semua yang berkaitan dengan dunia itu enggak ada kaitannya dengan kasih sayang Allah. Yang diberikan kekayaan, dia mengejar surga dengan harta. Yang diberikan kemiskinan, dia bersabar. Dengan itu dia masuk ke dalam surga. Maka berhenti kita kagum kepada teman kita yang kaya, kagum kepada orang kaya, berhenti Pak. Bersikaplah biasa kepada orang-orang yang diberikan dunia oleh Allah, biasa. Kita harus iri sama siapa? Orang kaya tapi dia rajin bersedekah. Kita iri sama orang yang berilmu, dia rajin mendakwahkan ilmunya. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali hanya kepada dua orang. Makanya aneh itu Pak, ini sebagai poin terakhir. Sekolah ke Madinah jauh-jauh, S1, S2. Selesai S2, bukannya pulang ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, malah sibuk dunia Pak. Apa sibuk dunianya? Travel. Banyak teman-teman kita Pak yang sekolah ke Madinah, dakwahnya nggak kelihatan. Ngapain mereka? Travel. Ilmu tuh lebih tinggi daripada harta Pak. Apalagi kalau orang sudah punya ilmu, dia punya kewajiban untuk berdakwah. Bukan tidak boleh dia bekerja, tapi sebagian orang dia meninggalkan dakwah sama sekali, ditinggalin sama dia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang kalian kumpulkan dari ilmu itu lebih baik dari apa yang mereka cari dari harta. Ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Apa yang benar semua datangnya dari Allah, Zat yang Maha Tinggi. Dan apa yang salah karena kurangnya ilmu saya dalam menyampaikan, semoga Allah memaafkan semua kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.